Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bersama Sherly di program Ada Apa Sih? Di video kali ini Sherly akan membahas tentang produktif. Ada apa sih? Sebetulnya alasan kenapa Sherly mengangkat tema ini adalah karena di beberapa seminar PPKMB bersama mahasiswa baru 1 bulan yang terakhir ini, salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain adalah tentang bagaimana kiat menjadi mahasiswa berprestasi baik dalam dunia akademik maupun non-akademik. Terus mendadak Sherly akhirnya nge-flashback, nge-recall memori masa-masa kuliah S1 dulu, dan ternyata sejarah berulang teman-teman. Ini adalah pertanyaan yang sama yang Sherly dulu juga tanyain kepada para mentor saat itu. Long story short, setelah kurang lebih 1 tahun berkuliah, Sherly akhirnya sampai pada, kalau dulu hipotesis teman-teman, tapi kalau sekarang udah jadi kesimpulan, bahwa mengejar akademik dan non-akademik itu sama-sama penting. Namun jauh lebih penting menjadi manusia yang produktif, bukan jadi manusia yang sibuk. Nah, video ini dibuat dalam rangka menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Karena menurut Sherly diskusi ini menarik dan penting. Sayang banget kalau hanya terbatas untuk teman-teman yang ada di Zoom saja. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang berada pada fase membedakan mana kesibukan dan mana produktivitas, semoga video ini bisa membantu ya. Teman-teman, kita mulai dari apa itu produktif dulu ya, supaya kita punya definisi yang sama tentang productivity. Charles Duhigg lewat bukunya Smarter, Faster, Better mengartikan productivity sebagai making a certain choices in a certain ways. Artinya kurang lebih kita menjadi produktif ini sebetulnya adalah sebuah pilihan dan adalah sebuah keputusan. Kalau Tony Robbins mengartikan produktif dengan pendekatan yang lebih fokus pada cara kita merapihkan atau mensistemasikan serta mengatur aktivitas kita sehingga kita lebih punya banyak waktu dalam mengerjakan apa yang kita inginkan. Nah, lebih spesifik lagi, penulis buku Manajemen Operasi, Pak Hedi Haryanto menyebutkan produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Kalau 3 definisi tadi kita coba untuk satuin, maka sebetulnya secara sederhana, produktif adalah mencapai target atau goal dengan waktu yang lebih efektif dan cara yang lebih efisien. Dengan kata lain, orang yang produktif minimal akan fokus pada 3 hal. Pertama, goal atau target yang terukur. Yang kedua, waktu. Dan yang ketiga, dengan resources yang lebih sedikit berupaya menghasilkan output yang lebih besar. Dan 3 hal ini kalau dikolaborasikan, maka kita akan menjadi manusia yang fokus. Sudah terlalu banyak penelitian, mulai dari penelitian Corley, observasi James Clear, dan Tony Robbins, menyebutkan bahwa manusia produktif adalah manusia yang fokus. Fokus pada target dan goals-nya, fokus mengontrol apa yang bisa kita kontrol, fokus untuk selalu bertumbuh, fokus menjadi versi terbaik diri kita. Teman-teman, ada 2 alasan utama yang saya pribadi temukan kenapa penting bagi kita untuk stay productive, not being busy. Alasan pertama, sumber daya kita terbatas teman-teman. Waktu kita terbatas, energi kita terbatas, masa muda kita terbatas, masa-masa menjadi mahasiswa juga terbatas. Maka mengerahkan sumber daya yang kita miliki, mulai dari energi, tenaga, waktu, termasuk finansial pada target atau goal yang sudah ditetapkan agar hasilnya optimal itu menjadi penting. Bisa jadi ke depan kita tidak lagi memiliki semua resources yang kita miliki sekarang. Kalaupun kita masih memilikinya, bisa jadi sudah dalam kondisi yang berbeda teman-teman. Contohnya, teman-teman yang saat ini di bangku kuliah pasti senang mengenang masa-masa di bangku SMA. Teman-teman yang saat ini sudah lulus kuliah dan sedang bekerja, pasti senang mengenang masa-masa kuliah kita dulu. Teman-teman yang sudah bertambah penghasilannya atau level finansialnya, tentu tidak akan pernah lupa dengan masa-masa susahnya dulu. Teman-teman yang sekarang sudah menikah dan punya anak, tentu senang mengingat masa-masa masih single dan belum punya anak. Demikian seterusnya. Untuk itu, memanfaatkan waktu kita sekarang dengan maksimal dan optimal adalah sudah keseharusannya, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Wajar kalau orang bijak sering mengatakan orang yang paling berhak menyesal adalah mereka yang punya kesempatan, namun tidak memaksimalkan kesempatan yang dimilikinya. Alasan yang kedua adalah hidup kita di dunia ini cuma 1 kali, maka ayo pastikan kita hidup yang berarti. Atau bahasa Inggrisnya adalah we should have a meaningful life. Hidup yang berarti ini adalah hidup yang memiliki target dan tahu apa yang berharga bagi kita. Tanpa target, hidup kita akan menjadi tidak terarah dan bisa jadi akan begitu-gitu aja.
Kalau hidup ini adalah rangkaian keputusan, maka saat kita tidak memiliki target dan goal yang jelas, bisa jadi keputusan kita tidak terarah. Bahkan lebih fatalnya lagi teman-teman, bisa jadi hidup kita diarahkan oleh tren yang akan selalu berubah-ubah. Alhasil, kita menjadi manusia yang sibuk. We do a lot of things, but at the end of the day, we have got nothing. Kita melakukan banyak hal, namun nyatanya kita tidak mendapat apa-apa. Hanya capek, hanya lelah yang dirasa, karena rutinitas tanpa makna, tanpa value, tanpa tujuan. Teman-teman, kalau hidup ini adalah rangkaian usaha, maka tanpa produktivitas, usaha yang kita lakukan bisa jadi hanya sekedar untuk memenuhi standar ekspektasi sosial. Bukan benar-benar target yang kita inginkan. Kalau hidup ini adalah rangkaian pekerjaan, maka menyusun dan mensistemasikan pekerjaan sesuai dengan resources yang kita miliki akan membantu kita lebih cepat menjadi versi maksimalnya kita. Dengan menjadi versi maksimalnya kita, maka akan jauh lebih gampang untuk memberi dampak yang lebih luas, menyelesaikan masalah sosial, dan mengambil bagian kecil dari perubahan. Dan bagi Sherly pribadi teman-teman, karena dasarnya kita semua ini kan adalah makhluk sosial ya, maka giving back to the society, mengembalikan sesuatu kepada lingkungan sosial dalam bentuk apapun, adalah salah satu makna dari hidup yang berarti itu sendiri. Dalam hal ini, bisa jadi kita punya definisi yang berbeda teman-teman tentang hidup yang berarti. Dan tidak apa-apa. Namun saat kita tidak lagi berpikir hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang-orang sekitar, seperti apa dampak dari keputusan kita bagi orang-orang sekitar kita, dampak dari karya kita terhadap lingkungan dan masyarakat, dampak dari pilihan sikap kita terhadap orang-orang tersayang kita, maka sama dengan kita mulai memikirkan orang lain. Artinya, hadirnya kita ternyata berarti untuk keluarga, untuk teman-teman dan sahabat kita, untuk lingkungan, dan seterusnya. Memiliki hidup yang berarti adalah hidup yang bisa memberi manfaat seluas-luasnya secara sistematis dan sustainable atau jangka panjang. Dan menjadi produktif adalah pilihan mereka yang menginginkan ke arah sana. Teman-teman, sebagai part akhir dari video ini, saya ingin membagi 5 cara meningkatkan produktivitas. Setidaknya ini yang saya lakukan dan at least it works on me. Kalau sesuai dengan teman-teman, boleh dipakai dan diadaptasiin lagi dengan ritme aktivitas teman-teman ya. Yang pertama adalah miliki target dan goal yang jelas. Teman-teman, target dan goal yang jelas adalah goal yang spesifik dan terukur. Misalnya, daripada mengatakan saya ingin hidup lebih sehat, maka kita bisa membuatnya jadi lebih spesifik. Seperti dalam satu hari, saya akan minum 2 liter air mineral. Jelas ukurannya, jelas waktunya, jelas indikatornya. Atau daripada mengatakan saya ingin menjadi mahasiswa berprestasi, akan jauh lebih jelas kalau target kita di tahun kedua kuliah saya ingin menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi tingkat nasional, atau menjadi ketua BEM, atau menulis minimal 1 jurnal, atau menerbitkan 2 buku, menghasilkan 20 video motivasi di YouTube misalnya, dan seterusnya. Minimal jawab target kita dengan smart goal setting that should be specific, measurable, achievable, realistic, timely. Penjelasan tentang smart goal setting udah ada di video sebelumnya ya. Tips yang kedua adalah kelola waktu kita teman-teman. Hapus kerjaan yang tidak penting. Teman-teman bisa pakai prinsip penting dan mendesak. Mana yang penting dan mendesak, ini naik jadi prioritas utama to-do list teman-teman. Yang penting tapi tidak mendesak, ini bisa dischedule-kan nanti. Yang mendesak tapi tidak penting, ini bisa didelegasikan. Yang tidak mendesak dan tidak penting, ini bisa dilakukan di waktu luang. Nah, kita semua pasti punya definisi penting dan mendesak yang berbeda-beda teman-teman. Bagi seorang yang bercita-cita menjadi akademisi misalnya, maka memastikan nilai akademiknya baik, bahkan di atas rata-rata adalah penting. Karena itu besar kemungkinan akan digunakan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan selanjutnya. Bagi seseorang yang target dan cita-citanya menjadi entrepreneur, mungkin membangun networks dan ikut komunitas dan organisasi jauh lebih penting. Untuk itu teman-teman, dari awal penting bagi kita untuk mendefinisikan apa yang penting untuk kita, minimal penting untuk target dan goal kita. Tips yang ketiga adalah menggunakan prinsip Pareto atau 20/80. Kita fokus pada pekerjaan atau aktivitas 20% yang memberikan 80% hasil. Kita akan melihat nih teman-teman, cara mana yang lebih cepat dan lebih aman untuk digunakan agar kita lebih cepat sampai ke tujuan. Tips yang keempat adalah fokus teman-teman.
Kesampingkan dulu hal-hal yang akan mengganggu dan yang berpotensi menjadi distraksi saat kita mengejar target. By the way, video fokus ada di episode Ada Apa Sih sebelumnya ya. Tips yang kelima adalah istirahat. Teman-teman jangan lupa untuk istirahat yang berkualitas ya. Karena tubuh kita juga butuh untuk diberikan haknya dan mendapat charging yang berkualitas tentu akan meningkatkan produktivitas kita. Jangan lupa menikmati masa muda, tapi juga menyiapkan masa depan. Itu dia 5 tips dari Sherly untuk meningkatkan produktivitas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang sibuk dengan rutinitasnya masing-masing. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.